Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan ini membahas mengenai sistem informasi keperawatan. Dan topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai e-kesehatan di Indonesia atau lebih dikenal sebagai e-health. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sebagai pengantar dan memudahkan pemahaman buat kita semua, maka kita samakan dulu persepsinya. Apa sih yang disebut dengan e-kesehatan? E-kesehatan menurut WHO secara singkat adalah penggunaan telekomunikasi, informasi, dan komunikasi untuk tujuan kesehatan. Jadi e-kesehatan ini berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan arus informasi melalui sarana elektronik untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan sistem kesehatan. Dengan begitu nanti sistem kesehatan akan lebih efisien dan lebih efektif. Oleh karena itu maka e-kesehatan itu harus diartikan secara holistik. Tidak hanya terkait pada aspek yang teknis saja, aspek yang kecil saja, tetapi juga menyangkut mengenai sikap kita, mengenai pola pikir kita yang harus berwawasan global. Kenapa? Karena kita juga ingin memanfaatkan teknologi, telekomunikasi, informatika, dan komunikasi ini tidak semata-mata untuk sebagai penunjang saja ya dalam kepentingan lokal maupun nasional, tapi juga untuk kepentingan regional dan global atau kepentingan dunia. Oleh karena itu maka negara juga ikut serta dalam kegiatan ini sesuai dengan agenda WHO. Kemudian secara kelembagaan bagaimana sistem informasi kesehatan di negara kita? Jadi, penataan sistem informasi kesehatan itu mulai dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 1982. Kemudian dengan membentuk satuan unit kerja setingkat eselon 3, yaitu yang disebut dengan bidang pengumpulan dan pengolahan data di Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan. Kemudian pada tahun 1985 dibentuklah Pusat Data Kesehatan atau disebut dengan Pusdakes. Ini sudah lebih tinggi dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya eselon 2, di sini sudah setingkat eselon 3. Kemudian dalam perjalanannya mengalami beberapa kali pergantian nama sampai akhirnya pada tahun 2010 ditetapkan namanya menjadi Pusat Data dan Informasi atau disingkat Pusdatin, di mana Pusdatin ini adalah pelaksana tugas dari Kementerian Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan. Ya, jadi secara kelembagaan seperti itu. Kemudian kita menghadapi sebuah tantangan di masa yang akan datang, yaitu tantangan demografi. Di mana dalam tantangan demografi ini bahwa penduduk Indonesia akan didominasi oleh generasi Y dan Z, yaitu generasi yang sesudah milenium. Nah, pada tahun 2025 diperkirakan generasi Y ini akan mengambil alih lebih dari 75% tenaga kerja yang ada di semua lini. Kemudian pertanyaannya, lalu apa dampaknya buat kesehatan? Mari kita telusurin satu persatu. Apa yang menjadi tantangan bahwa dengan demografi yang berubah seperti yang tadi disampaikan, yang menjadi tantangan adalah bahwa generasi ini nanti membutuhkan aplikasi perangkat lunak yang banyak digunakan. Ya, di mana masyarakat nanti umumnya adalah memilih jenis aplikasi yang memberikan kesenangan. Ada aspek fun di situ. Kemudian mudah
ya, easy, user friendly, mudah digunakan, nyaman, kemudian puas juga makainya, dan juga aplikasi-aplikasi yang ada itu memberikan aspek-aspek yang lain yang mendukung kepentingan pribadi, bukan hanya untuk aplikasinya saja. Karakteristik ini secara tidak langsung dapat dijadikan cermin terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka pengembang-pengembang aplikasi juga harus memikirkan mengenai hal ini. Ya, yang tadi dimulai dari bonus demografi. Kemudian yang menjadi tantangan berikutnya adalah kita harus menitik beratkan beralih paradigmanya yang tadinya fashion kesentris menjadi passion sentris. Apa itu passion sentris? Contoh misalnya begini. Kalau kita lihat aplikasi Halodoc. Halodoc itu diluncurkan pertama kali bulan April 2016. Aplikasi Halodoc ini menjadi awal dari inovasi-inovasi lain dan banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang dikembangkan setelah Halodoc, ya, dan di mana Halodoc berbasis TIK yang sifatnya passion centris. Kenapa? Karena bahwa tuntutan kebutuhan masyarakat nggak bisa dicegah, dan juga kemajuan teknologi begitu cepat, ya, jangan kalah sama ojol gitu. Ya, semakin cepat, dan ini akan merubah paradigma yang tadinya fashion kesentris menuju passion sentris. Atau dengan kata lain, justru sekarang pelayanan kesehatanlah yang mendekati masyarakat sebagai pasien. Kalau dulu orang harus datang ke dokter, harus antri, biaya daftar dulu dan lain sebagainya. Sekarang mereka layanan kesehatan itu ada di tangan, bisa berkonsultasi di tangan dan kapan saja gitu. Ya, dengan begitu maka kita rubah paradigma yang tadinya fashion kesentris menjadi passion sentris. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah dengan adanya smart city di beberapa kota sudah mulai berlaku. Smart city atau kota cerdas ini menjadi sesuatu yang digandrungi gitu ya, dan ini mulai tumbuh di Indonesia menjadi juga sasaran dari pembangunan kota berkelanjutan atau sustainable yang dicanangkan oleh Bappenas. Nah, di mana dalam smart city itu pelayanan kesehatan menjadi bagian dari pemenuhan standar pelayanan perkotaan. Ya, ada kota layak huni, aman, nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi tantangan untuk mengatasi tren era digital nanti, kita ambil dari 4 perspektif. Perspektif pertama adalah dari pemerintah, kemudian yang kedua secara finansial, yang ketiga secara teknologi, dan yang keempat mulai dari kesehatan. Kita bahas satu persatu. Perspektif pemerintah. Perspektif pemerintah kita kenal ada namanya government to government atau G2G. Di mana dalam perspektif ini kita harus membuat aplikasi untuk mendukung komunikasi dan pertukaran data di lingkungan pemerintah. Ya, untuk layanan-layanan publik ada namanya e-pemerintahan atau e-government. Kemudian ada juga government to community. Jadi di sini mendukung pengelolaan bonus demografi yang tadi disampaikan. Ada e-pendidikan, ada e-kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah government to business. Nah, government to business itu mendukung pergerakan komoditas dan belanja pemerintah yang lebih efisien. Ada e-logistik, ada e-pengadaan, mungkin dikenal sekarang dengan ada e-katalog. Ya, jadi belanja-belanja lewat situ. Kemudian ada juga business to business atau B2B, yaitu mendukung perdagangan, bisnis maritim, kelautan, pariwisata, dan sebagainya, atau kita kenal dengan e-commerce. Perspektif kedua adalah dari aspek teknologi. Nah, di sini teknologi dalam kesehatan ada yang disebut dengan teknologi diagnostik. Ya, teknologi diagnostik antara lain ada elektrokardiografi, elektroensefalografi, fiber optik, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang digunakan dengan teknologi terapi, ya, misalnya teknik laparoskopi, bedah, dan itu dilakukan dari jauh. Ada juga teknik informasi. Informasi di sini bahwa sistem data sekarang digital, rekam medik elektronik, bahkan bisa menggunakan transfernya menggunakan RFID.
Kemudian dari perspektif kesehatan, nah dari perspektif kesehatan muncullah inovasi-inovasi baru ya di bidang kedokteran akibat kemajuan teknologi. Antara lain tadi ada rekam kesehatan elektronik atau rekam medis elektronik, ada mHealth atau mobile health, ya ada telekesehatan, telemedicine dan lain sebagainya. Nah, maka di sini dengan berkembangnya teknologi digital, maka kita harus tata bagaimana transaksi data dan optimalisasi aliran data. Karena di sini data menyangkut juga mengenai aspek keamanan atau aspek sekuritas. Nah, SI kesehatan ini menyangkut upaya untuk meningkatkan pertukaran informasi ya dari layanan kesehatan ataupun layanan-layanan kedokteran ya melalui dukungan elektronik supaya terselenggara manajemen sistem kesehatan yang baik, aman, dan dengan biaya yang efektif dan efisien untuk mendukung itu tadi pelayanan kesehatan, surveillance, literatur kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Lalu kita lihat juga bagaimana hubungan antara TIK tadi dalam e-health. Jadi e-health itu bukan hanya hubungan jarak jauh, tapi di sini kita bicara tentang sistem informasi kesehatan dan telekesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan nanti bisa diturunkan menjadi sub-subsistem. Ya, kemudian telekesehatan ada telemedicine yang lebih pada kuratif, ada juga teleradiologi, telefarmasi, teledermatologi, dan tele-tele lainnya. Dan ini dikemas dalam sebuah mHealth atau mobile health. Nah, kemudian di sini kita bahas ada telemedicine dan telehealth. Apa sih bedanya telehealth dan telemedicine? Secara umum bahwa sebetulnya telemedicine itu adalah bagian dari telehealth. Ya, jadi di sini jadi telekesehatan salah satunya ada telemedicine. Apa itu telemedicine? Telemedicine adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh dalam upaya meningkatkan kualitas upaya kesehatan perseorangan atau UKP. Nah, termasuk di dalamnya ada teleradiologi, telekardiologi, dan tele-tele yang lainnya seperti yang tadi disampaikan. Berikutnya ada telehealth. Nah, telehealth di sini adalah bagaimana pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan yang lingkupnya lebih luas daripada kuratif tadi. Dan ini untuk fokusnya pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Jadi mudah-mudahan kita semua sudah paham antara perbedaan telemedicine dan telehealth. Baik, apa yang saya sampaikan tadi materinya diambil dari tulisan Dr. Daryo Sumitro, spesialis bedah saraf. Beliau adalah konsultan sistem informasi kesehatan untuk Kementerian Kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan bisa hubungi saya via email ataupun WhatsApp di nomor yang tertera di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.